Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sambil menunggu Bapak Ibu, teman-teman yang lain masuk, mangga absen dulu di Litara. Oh yes. Sudah bisa absen semua? Sudah Pak Dokter. Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Kasih. Yang baru masuk 21. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Bapak Ibu, hari ini sebetulnya saya sangat berharap sudah menerima pembagian kelompok dan tema yang akan diangkat oleh kelompoknya masing-masing. Nah, atau barangkali sudah ada, tinggal dikirimkan di grup. Kelompok kami sudah Pak Dokter. Sudah, yang kelompoknya Pak Tatang sudah. Sudah Pak Dokter. Yang sudah dikirimkan ke saya. Ke grup maksudnya atau ke Bapak? Oh, bebas. Ya, atas izin Bapak saya kirim sekarang ya Pak ya. Oh, boleh. Ya. Oke. Yang Izin kelompok Pak lain? Dokter, Oh ya, silakan. untuk kelompok itu kemarin direkap oleh Pak Imam, sehingga teman-teman sudah mengisi ya kelompok-kelompok yang sudah disusun. Mungkin Pak Imam bisa bantu Pak Imam untuk di-sharekan di grup linknya biar nanti Alhamdulillah. Pak Dokter bisa melihat Betul. progres pembagian kelompoknya. Betul. Atau mau ditayangkan dulu di sini juga nggak apa-apa. Di-share dulu. Ya, siap boleh. Pak Imam, silakan Pak Imam untuk Pak di-sharekan. Imam di chat izin masih di perjalanan katanya. Oke. Oke. Baik, saya akan coba carikan Pak Dokter linknya nanti kalau sudah dapat saya akan coba sharekan. Ya, ya. Mangga ditunggu Pak Yuyus. Terima kasih. Nah, begitu Bapak Ibu. Eh, supaya nanti kita fokus ke temanya masing-masing dan on the track.
Yang kedua, Bapak Ibu sudah setelah mendapatkan lokasi, saya harapkan lokasi tersebut adalah lokasi yang menurut kita yang terdekat dengan domisili dan tempat pekerjaan kita. Jangan sampai melintas ke kota yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya eh, Pak Pak Asep Suryanto misalnya Bapak dinasnya di mana Pak? Masih di mute Pak. Bisa dibuka dulu. Ya, Oke. terima kasih Pak Dokter. Saya kebetulan bertugas di SMA Negeri 2 Bandung, Pak Dokter, Alhamdulillah. bersama dengan Bu Rita dan Bu Winda. Bu Rita juga SMA 2. Betul, Pak Dokter. Betul, Pak Dokter. Alhamdulillah. Iya. Sama Bu Winda. Ya, Iya. betul. Oke. Iya. Nah, Betul, Pak Dokter. Alhamdulillah banyak yang ternyata juga yang dari SLTA. Nah, kembali lagi ke topik kita tadi. Contohnya tadi Pak Asep bekerja dan berdomisili di Kota Bandung. Nah, tapi nanti oleh KM atau yang lainnya jangan sampai nanti disatu kelompokkan dengan yang di luar kota. Misalnya dengan yang di daerah Cianjur. Nah, sehingga nanti yang saya khawatirkan, tapi itu bisa saja kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan semua. Yang saya khawatirkan nanti Pak Asep harus melakukan pengabdian ke daerah Cianjur, ya. Itu kan butuh butuh waktu, butuh biaya dan lain-lainnya. Nah, maksudnya saya sebaiknya disatu kelompokkan di yang satu kota saja, sehingga pada saat pembagian tugasnya itu sangat sangat efektif sekali nanti. Diharapkan seperti itu. Nah, begitu. Kira-kira Pak Yuyus barangkali sudah bisa di-share. Sudah ada Pak Dokter. Saya izin share Pak Dokter untuk Iya, mangga, kelompoknya. mangga. Ya, izin Pak Dokter ini Ya, tampilan oke, pembagian kelompoknya. Saya coba very perbesar good. dulu. Jadi sudah ada 6 kelompok. Ini Oke, kebetulan tim kami yang ke satu oke, yang sebagai kaptennya Pak Asep, kemudian yang tim kedua Pak Nitro, ini kaptennya, tim ketiga Pak Imam, iya, kemudian tim keempatnya Pak Dani, iya, dan yang tim kelima Bu Alivia, terakhir ini Pak Sugeng, ini tim tim kelompoknya. iya. Berarti Demikian Pak Dokter, ini untuk iya. tim. Terima kasih Pak Yuyus. Berarti nggak salah feeling saya tadi ya, Pak Asep Suryanto yang pertama ya. Makanya saya menanyakan langsung ke Pak Asep. Ya. Kebetulan. Nah, saya mau tahu ya, Pak Asep Bandung tadi, Ibu Rita Bandung, Pak Yuyus juga Bandung ya Pak? Agak nyincet Cimahi Pak, tapi Oke, dekat ke Bandung Pak. eh, Bandung coret. Bandung coret. Ya, Bandung coret. Masih masuk radius toleransi lah. Nah, Ibu Winda tadi juga Bandung, Pak Dadang Rosada Bandung juga kah? Dari Subang, Pak. Tapi Nah, sudah satu kelompok mana ya Pak Dadang? Pak Dadang dari Subang. Nah, kita minta dulu kesediaan beliau ini biar menjadi satu kesepakatan Ibu Rita. Jadi nanti biar apa ya? Biar nyaman lah di kelompok tersebut. Nah, Pak Dadang monitor.
Pak Dadang udah masuk? Ada Pak Dadang. Pak Dadang monitor. Ya Pak, ini ya nge-lag Pak, agak Oh, berat. nge-lag. Oh iya, Ya, iya, ya, iya. Oke, sekarang udah ya, bisa Pak. ya, Nah, ya. Alhamdulillah. Pak Dadang dari pembagian kelompok masuk di kelompok pertama, di mana kelompok pertama tersebut adalah anggota-anggotanya berdomisili di Bandung, Pak Dadang. Nah, tentu nanti di kelompok satu ini pun saya harapkan juga akan melaksanakan pengabdian di Kota Bandung. Ya silakan saja nanti disepakati lokasi penelitiannya. Nah, sekarang saya minta persediaan Pak Dadang. Apakah Pak Dadang berkenan? Saya dengar barusan Pak Dadang berdomisilinya di Subang. Apakah Pak Dadang berkenan masuk di kelompok satu ini? Insya Allah Pak berkenan Pak. Aman? Insya Allah aman, aman. Alhamdulillah. Terima kasih Orang Pak Dadang. Bandung dekat. Iya. Yang Subangnya nggak ada ya, kelompok Subangnya nggak ada. Ada 2 orang dengan Pak Iqbal Pak. Oke, oke, Dua. oke. Berarti tidak bisa dijadikan satu kelompok gitu ya, Ya, kalau ya, kelompok. betul. Oke, terima kasih Pak Dadang atas kesediaannya. Sama-sama Pak. Terima Saya kasih. lanjut, saya lanjut ke kelompok 2. Pak Nitro tadi ada. Pak Nitro domisili di mana Pak? Dan pekerjaan di mana? Mohon izin saya informasikan Bapak, Oke, ini kelihatannya grup suka healing sama traveling kelihatannya nih Pak. ya, Pak Nitro dari Bekasi, Pak Erwin dari Karawang, Bu Tinur oke, dari Bandung, Halo, saya dari ya. Ciamis, Tatang Sutarjo di oke, ujung Jawa Barat, oke, Pak Iwan dari Sukabumi, oke, cuma Kang Bari yang di Bandung Pak Dokter. oke, oke, Tapi tidak insya apa-apa. Allah ini udah sepakat semua nih udah. Ah, itu dia. Itu Pak, yang maaf, mau ya. lempar tadi. Oh, ya nggak Ya, apa-apa Pak Nitro. Ya, sekarang udah bisa masuk lagi ya Pak. bisa Pak. Ya, Ya, ya. Nah, maksudnya saya tadi Pak siap Pak. Tatang, Kita Pak Tatang. sudah komitmen. Ya, ya. Kalau sudah komitmen, ya itu komitmen itu yang akan kita pegang bersama-sama nanti. Supaya pada saat penugasan dan mencari lokasi penelitiannya pun sudah sesuai kesepakatan nanti. Nah, kira-kira untuk kelompok 2, yang satu tadi di timur, yang satu di barat, yang satunya di nah, kira-kira lokasi penelitiannya, titik kumpulnya nanti di mana ini? Alhamdulillah Pak Dokter saya informasikan. Kebetulan ini satu napas di bidang vokasi di non formal nih Alhamdulillah. kebanyakan Pak Dokter. Jadi Oke. hampir setiap individu punya lembaga masing-masing dan setiap Alhamdulillah. individu siap menjadi lokusnya Pak Dokter. Tinggal Wis, nanti mantap. berembuk bersama aja nanti. Betul. Mohon Oke. doa restu, mohon bimbingannya aja dari Pak Dokter. Siap. Nanti ajak-ajak saya ya. Siap Pak Dokter. Traveling kita. Traveling. Oke, alhamdulillah. Tatang, Pak Nitro, Pak Erwin, Ibu Timur Iriani, Pak Iwan, dan Pak Bari. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kalau memang sudah menjadi kesepakatannya seperti itu, tidak akan mungkin saya punya hak untuk untuk merubah-rubahnya lagi. Iya, terima kasih atas izinnya Pak terima kasih, Dokter. Ya, oke, saya lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 cuma ada 4 orang, sedangkan kelompok 1 dan 2 ada 6 orang. Di kelompok 4 ada Pak Imam monitor, Pak Imam Zatnika lagi di jalan tadi ya. Pak Imam belum masuk. Oke. Pak Imam dari mana Pak? Ada yang tahu posisinya? Pak Imam dari Bale Endah, Pak. Bale Endah. Untuk kelompok 3, Pak Imam dari Bale Endah, saya dari Gede Bage, kemudian Pak Atep dari Ujung Berung, kemudian Ibu Eli Siterodiah dari Tasikmalaya.
Nah, Ibu Eli nih, saya minta kesediaan Ibu Eli. Maukah Ibu Eli bergabung di kelompok 3 ini, kelompok Bandung ini, Bu? Insya Allah Pak siap. Ah, siap, Alhamdulillah. Tidak masalah ya. Nanti tinggal, kira-kira Pak Yana, lokusnya Mhm. nanti di mana ini, Pak? Kalau untuk sementara lokusnya di Bandung, Pak. Maksudnya Di di... di SMA 16, Pak. Oke, oke. Gak apa-apa. Lanjut. Ya, SMA 16. Tapi ini cuma berempat. ya. Kenapa ini cuma berempat, yang lain berenam? Nggak tahu. Kalau ada Apakah... yang belum gabung, mangga Ya, bisa gitu, masih ada gitu, yang Pak. kosong. Nilai Ya, nilai plus itu, Pak. Menawarkan kalau ada yang belum gabung. ya. Mangga Siap. silakan Bapak Ibu untuk gabung dengan kelompok 3, 2 orang lagi. Bagi yang Ya, belum punya kelompok. Terima kasih, Pak. siap, Pak Yana. Terima kasih. Saya lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 ada Pak Dani. Pak Dani monitor. Siap, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dani bisa on cam Bisa, Pak. Ini saya login dengan dua kamera. perangkat. Ya, Oh, 2 kamera. Itu saya yang udah on cam yang satu yang lagi. yang satu lagi sebentar saya cek dulu. Oh iya. Iya, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak. Audionya bermasalah yang satu ini. Ya, tidak apa-apa Pak Dani. Pak Dani, Iya. domisili di mana dan tempat kerja? Saya domisili di Ciparai, Pak. Kebetulan untuk tempat kerja saya di SMK Negeri 1 Ciamplas, Bandung Ciamplas. Barat. Ciamplas di Cililin ya? Cililin, betul, Pak. Di Cililin, Ciamplas Cililin. Oke. Pak Tony monitor. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Tony. Pak Tony, domisili dan dinasnya di mana Pak? Domisili di Kecamatan Majalaya, tetangga Pak Dani, Kecamatan Ciparai, Ya. dinas di SDN Majasetra 1, Pak. Majalaya. Majalaya. Oke. Iya, Pak. Masih satu area toleransi lah. Ya, terima kasih, Pak. Masih tetangga. Makasih Pak. Saya lanjut Sama-sama. Ibu Sinta. Ibu Sinta monitor. Maaf Pak Dokter, Bu Sinta lagi rapat orang tua, kayaknya di SMK Wirakarya Wirakarya di mana Pak? di Ciparai. Beliau Oke. domisili di Balaendah. Oke. Masih wilayah toleransi. Oke. Siap. Saya lanjut Ibu Nia. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nia. Saya domisili di Bandung, Pak. Oke. Kebetulan saya mengajar di SMP Al-Falah Dago Cisitu. Ya. Oke, Bu Dia. Ini masih satu wilayah ya. Iya, Satu betul. wilayah toleransi. Ya, Ya, terima kasih Bu Nia. sama-sama, Pak. Saya lanjut Ibu Nursifa Aprilia Dewi. Ibu Nur ada, Bu Nursifa monitor. Oke, kalau Bu Nur tidak monitor, barangkali ada yang bisa menyampaikan ke saya, Bu Nur, domisili di mana dan dinasnya di mana? Bu, izin menjawab, Pak Dokter. Silakan, Pak. Bu Nursifa dengan Bu Fitria itu domisilinya sama, Pak, di Ciwidey. Oh, Ciwidey. Oke, oke. Dinasnya di mana, Pak? Kalau dinasnya itu, kalau tidak salah di Bu Nursifa itu di SMP swasta atau TK kalau tidak salah, Pak. Oke, oke. Nuhun informasinya Pak Dani. Nah, Sami-sami, Pak Dokter. Oke, terakhir Ibu di kelompok 4, Ibu Fitria. Ibu Fitria monitor.
Izin Pak Dokter, Ibu Fitria barusan ngejapri lagi di jalan, sinyalnya luplap. Oke. Untuk Bu Fitria, domisilinya di masih daerah Bandung Barat, gitu ya? Daerah Raja Mandala masuk Bandung Barat apa ya? Iya, iya. Ya. Raja Mandala ke sana Padalarang ya. Oh, Padalarang, ya Padalarang. Hmm. Beliau di SMP SMP Raja Mandala. SMP swasta kalau tidak salah, yayasan Pak. Oke. Iya. Oke. Terima kasih informasinya Pak Tony. Nah, untuk kelompok 4, kira-kira lokasi penelitiannya di mana? Lokasi pengabdiannya. Sudahkah ditentukan untuk Izin lokasi? menjawab, Pak Dokter izin menjawab. Iya. Kemarin itu kita sudah sepakat rencananya di sekolah di Bandung Barat, di sekolah di sekitar sekolah saya gitu. Cuma memang kita itu belum menentukan karena tema yang kita ambil adalah memang temanya yang yang viral sekarang lagi terjadi gitu Pak, tentang degradasi moral di kalangan pendidik dan peserta didik gitu. Oke. Cuma belum menentukan lokasi sekolahnya di mana. Oke. Terima kasih Pak Dani atas informasinya. Oke, saya lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5, yang pertama Ibu Alivia Nurul Fauzasari. Ibu Alivia, monitor. Tidak ada. Barangkali ada yang bisa memberikan informasinya. Ibu Alivia domisili di mana dan pekerjaannya di domisili di mana? Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Iya, kebetulan saya sekelompok dengan beliau, dengan Ibu Alivia, Pak. Ya. Ya, kalau tidak salah beliau itu di Cianjur. Oke. Domisilinya, Pak. Iya. Kemudian di yayasan gitu ya, SMP apa SMA gitu beliau itu. Di Cianjur juga. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Hen-Hen Ya, siap informasinya. Pak. Mangga sami-sami Pak. Yang kedua Ibu Popi. Ibu Popi, monitor. Ada, ini Bu Popi. Oh iya Pak, Iya. baru dibuka ininya, mic-nya. Saya kebetulan berdomisili di Cipendei, Bandung Barat, Pak. Oke. Dinas di mana Ibu? Saya di SDN Ciwaru, masih di Cipendei. Masih di Cipendei. Oke. Ini kalau Bu Alivia tadi dari Cianjur, Bu Popi dari Cipendei. Nah, nanti tinggal kita tanyakan ke Bu Alivia, apakah berkenan untuk satu kelompok dengan daerah Bandung. Nah, oke. Yang ketiga, Ibu Hen-Hen Suhaini. Ibu Hen-Hen, mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, saya berdomisili di perbatasan Cimahi dan Bandung, Pak, di Kebon Kopi, Pak. Oke, ya. Ya, mengajar di SMA Negeri 13 Bandung di Kebon Kopi juga. Oh ya, sama Pak Denny ya, Bu? Ya, betul, Pak Denny Samsudin, Pak. Pak Denny Samsudin. Terus Ibu siapa satu lagi? Itu mahasiswi saya yang bimbingan dengan saya yang tinggal di Cipageran. Cipageran. Siapa ya, Pak ya? Banyak, Pak, di Cipageran, Pak. Yang Ibu, aduh ya Allah. Ibu Irma bukan? Ibu Irma. Oh, Bu Irma, ya betul. Sekarang sudah mutasi, Pak, ke SMA 4, tinggal menunggu SK-nya. SMA 4 mana? Bandung, yang di Gardu Jati, Pak. Ya, Ya, SMA 4 Bandung. Ibu Rita kok tahu? Ibu Rita juga di 13?
Saya di SMA 2 satu angkatan waktu Oh, itu Pak prajabatan iya, ya, bersama oke, saat kuliah. Gitu. oke. Salam Bu Hen ke Pak Denny, sampaikan Siap Pak, nanti salam sampai dari ya, Pak. Pak Riki gitu. Siap Pak, mangga. Terima kasih. Ya, sami-sami Pak. Saya lanjut ke Ibu Rosi Nurmaya. Ibu Rosi monitor. Iya Pak Dir. Yes, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya domisili di daerah Pasir Koja, Bandung, Pak. Oke. Dinas di SMP 57 di daerah Gempol. Oke. Berarti masih satu domisili ini ya? Ya. Tinggal disepakati lokusnya. Ya, Yang berikutnya, terima kasih Bu Rosi. Mangga Pak, sami-sami. Saya lanjut berikutnya kelompok 5 Ibu Alivia. Ibu Alivia Nurul Fauzasari. Tadi udah ya? Oh, ada 2 Bu Alivia. Yang pertama sama yang kelima. Tolong dihapus saja nanti Pak KM. Di kelompok 5 ini ada 2 nama. Oke. Akses hapusnya ada di Pak Imam, Pak. Iya, Nanti saya coba nanti, sampaikan. nanti tolong dibantu ya Bapak Ibu supaya nanti biar tidak bingung kita ke Bu ada 2. Oke, yang kelompok 5 yang terakhir Ibu Nur Nurasiah. Ibu Nur monitor. Ibu Nur kayaknya belum ada. Barangkali ada yang bisa memberi informasi ke saya. Ibu Nur, domisili di mana, kerjanya di mana? Ya, Ibu Nur ya Pak ya? Ya. Ibu Nur itu di Tasik Pak. Nah, gitu. Kalau nggak salah ada di TK gitu Pak, apa di taman bermain gitu Pak. Iya. Ya, betul Bu Hen. Ya, terima kasih Ya. Bu Hen. Ya, sama-sama. Nah, untuk Bu Nur udah tahu ini ada di kelompok Kota Bandung, di kelompok 5. Pak Yuyus, udah. Udah sampai PA-an ya. Ya, udah posisi aman, Bu Rosi. Insya Allah aman Pak. Ya, oke. Itu yang penting. Kesepakatan itu. Oke, saya lanjut ke kelompok 6. Ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, mangga Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Ya, kami selamat siang teman-teman. Kelompok 6, kelompok buncit ini. Kami ada 6 orang. Kebetulan nih lokasinya jauh-jauh Pak Dokter. Wah. Kalau saya sendiri di Bandung. Oke. Jadi di Buah Batu Pak. Nah, kalau yang teman yang lainnya ada di Garut. Dinasnya di mana Pak Sugeng? Oh, saya pegawai Pak, pegawai lembaga khusus. Di mana? Khusus pelatihan. Betul Pak. Dari LKP Pak. LKP mana ya. Pak? LKP namanya Sugeng Sejahtera Pak. Oke. Ya, kami sudah 8 tahun. Jadi selama ini menghasilkan para wirausaha muda. Gitu. Mantap. Ya, gitu Pak. Jadi, nah, teman-teman yang lain nih ada di Padalarang, kebetulan ada di Subang, kebetulan ada di Garut. Kami rebutan nih, ada yang minta Sikole, ada yang minta Subang. Jadi masih belum ketemu Pak. Sepakat. Masih belum ketemu. Belum ketemu. Soalnya semua menawarkan. Ya, akhirnya, tapi intinya adalah kami akan mengangkat anak-anak muda yang nanti menjadi wirausaha. Jadi kayak PKM, Pak. Ya. Gitu. Nanti tempatnya semua siap soalnya. Nah, ini untuk teman-teman ya bisa mengenalkan diri. Mangga, Pak. Oke, makasih Pak Sugeng. Siap. Yang kedua Pak R. Muhammad Misbahuddin. Pak Misbah monitor. Di perjalanan, Pak. Oke, Pak Misbah dari mana? Tadi Pak Sugeng? Dari Padalarang, dari pesantren. Ya. Oke.
yang punya pesantren ini. Salah satunya, betul. Oke, oke. Yang berikutnya, Pak Ahmad Jaksa. Yahsa. Yaksa. Yahsa. Siang Pak Dokter. Siang, Pak. Saya dari pesantren Pak Dokter. Pesantren di mana, Pesantren Pak? Arisalah di Pasir Halang Cisarua. Oke. Yang tadi kata Pak Sugeng di Padalarang, tepatnya di Pasir Halang Cisarua, Pak. Saya sama Pak Misbah di satu lembaga di pesantren Arisalah. Pesantren modern, pesantren salaf. Salaf, Salaf, oke. ngajar kitab-kitab sama ada tahfidz Qur'annya. Oke. Pak Yaksa sama Pak Misbah tadi ya? Iya, Iya. Sama ya. kita bersatu Itu lembaga. salah satu owner, Pak. Dua-duanya owner, Pak. Mantap, mantap, mantap. Saya sangat appreciate ke anak-anak muda yang sudah punya visi dan misinya ke depan. Terima kasih doanya Pak Dokter. Berikutnya, Cisarua tadi masuk Padalarang gitu, Pak? Ke atasnya Pak Dokter, sebelah utaranya. Jadi dari Padalarang ke atas itu kan sampai ke kantor Bupati Bandung Barat. Lalu ke atas lagi ada Desa Pasir Halang. Itu masuk Kecamatan Cisarua. Betul. Itu lokasi rute goes saya, Pak. Wah, bisa mampir Pak Dokter. Oh ya, insya Allah. Insya Allah. Saya biasanya sama Pak Asep Sarifudin yang sekarang udah jadi dokter. Kebetulan itunya juga dengan saya pembimbingnya. Mungkin kenal nanti saya pertemukan. Siap, insya Allah, Pak Dokter. Kiai-kiai daerah Cimahi, Bandung Barat, dan sekitarnya. Oke. Berikutnya Pak Cecep Jainuddin. Pak Cecep monitor. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cecep Jainuddin, saya pengajar di SMA 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Pak. Oke. Kaki Gunung Tampomas, Pak. Iya. Tinggal juga di daerah sana, Pak? Iya, tinggal di Cimalaka, Sumedang, Pak. Oke. Dekat Gunung Tampomas. Betul. Berarti kan kalau dari sini sebelah kiri ya, Pak? Sebelah kiri keluar tol Cimalaka, Pak. Conggeang. Dekat Galian Pasir itu kalau yang dekat Galian Pasir ke Bandung kemana itu kebanyakan dari Cimalaka. Iya, betul. Lumayan jauh ini. Ya, kami lumayan Pak, di barat ada, nanti yang selatan ada Garut. Oke, tadi yang disampaikan Pak Sugeng ya. Betul. Ya, tinggal disepakati aja nanti. Yang terakhir, yang berikutnya Pak Iqbal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Makanya saya cari-cari Pak Iqbal nggak ada. Tahu-tahu ada sahabat bermanfaat ya. Namanya. Ya silakan Pak Iqbal. Jangan langsung nolek Pak Iqbal. Halo? Ya, halo. Mangga, sekarang udah bisa masuk lagi Pak Iqbal. Mangga Pak Iqbal. Maaf Pak, sebelumnya sinyalnya di Lembang ini Pak, posisi lagi di Lembang. Oh, di Lembang mah bagus Pak. Di Lembang bagus. Tangkuban nggak bagus Pak. Tangkuban Perahu juga bagus Pak. Saya asli Palembang Pak, cuman domisili di Bekasi. Saat ini bertugas dapat amanah di Pondok Pesantren Ibnu Hafiz Subang. Di Subang. Ibnu Hafiz Pak. Ibnu Hafiz. Daerah mana Pak? Subang Pusaka Negara. Oh, di PSK, Pusaka Negara. Pusaka Negara. Oke. Di SMP IT Ibnu Hafiznya khususnya Pak. SMP IT itu yang punya siapa? Yang punya Kiai Haji Taslim
Hmm, terputus lagi. Oke, Pak Kiai Haji Taslim ya. Hmm. Oke, Pak Iqbal. Makasih Pak Iqbal informasinya. Yang terakhir, Ibu Irham Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oh, Pak Dokter. Bapak. Pak Irham, maaf Pak. Maaf. Iya, ya, Pak Dokter. Ini lagi nyetir atau lagi di mana ini? Ini izin Pak, saya lagi rihlah nih ke Pangandaran nih sama Waduh, rekan-rekan. nggak ngajak-ngajak Pangandaran. Kalau yang enak-enak diajak, kita semua yang nggak enak baru ditinggal. Nah, oke, lanjut Pak Irham. Ya, Pak, perkenalkan saya Irham Fadila. Saya bertugas di SMK Negeri 6 Garut, tepatnya di perbatasan Garut Tasik di Limbangan, Pak. Gitu. Tinggal juga sama di Limbangan. Limbangan. Oke. Iya. Oke, Pak Irham. Terima kasih informasinya. Selamat liburan, Pak. Iya, ya, hatur nuhun Pak Dokter. Sama-sama. Oke. Nah, saya balik lagi, Pak yang host, tolong ke atas. Tadi ada yang berempat kelompok. Tolong dibantu tadi. Nah, kelompok tiga cuma berempat ya, sedangkan yang lain berenam semua. Nah, mangga tolong dikondisikan lah supaya ada tambahan anggota untuk kelompok 3 ini. Tetapi apabila kelompok 3 sudah sepakat, ya udah kita berempat saja. Kenapa harus misalnya yang lain juga sudah merasa nyaman dengan kelompoknya, silakan nanti dilanjutkan saja. Nah, begitu ya Bapak Ibu, ini untuk pembagian kelompoknya. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Nah, berikutnya setelah pembagian kelompok, saya mau tahu ini tema dari masing-masing kelompoknya. Supaya nanti pada saat minggu depan kita sudah masuk ke persiapan outline-nya. Untuk kelompok 1 kira-kira yang akan dibahas topik dan temanya tentang apa? Silakan. Siapapun yang bisa mewakili dari kelompok 1. Pak Yuyus mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Asep, silakan. Ya, Pak Dokter, sebenarnya kita udah diskusi dari kemarin dan tadi malam juga. Kita mau, tapi masih belum sepakat secara keseluruhan gitu. Jadi intinya kita kan di manajemen satuan pendidikan ya. Iya. Jadi kalau manajemen satuan pendidikan lebih cenderung nantinya ke level di persekolahan gitu Pak Dokter. Cuman kita masih di PKM dan penelitiannya ini apakah nanti kita sasaran tembaknya ini apakah ke guru atau ke tenaga pendidikan, ini masih belum satu kesepakatan. Soalnya juga kami menganggap ada sedikit permasalahan gitu di level tenaga kependidikan, bahwasannya tenaga kependidikan ini kan sangat mendukung terhadap pelayanan bagi keberlangsungan di sekolah. Nah, ini kita akan mencoba menggali dulu dari sisi mananya. Apakah nanti kajiannya kita akan memberikan PKM atau kepada para tenaga kependidikan di satuan pendidikan, atau nanti apakah juga digabung antara guru dengan tenaga kependidikan. Jadi supaya ada sinkronisasi gitu di sana. Nah, ini masih kita diskusikan. Cuman mungkin ada Bu Rita di sini karena beliau juga pernah menangani sebagai Wakasek Sarana, beliau juga menangani tenaga kependidikan. Ini sangat menarik sebenarnya ya. Karena juga ada beberapa hal yang kami soroti khususnya di SMA 2. Kita ini untuk tenaga kependidikan itu seolah-olah Pak Dokter kalau saya lihat, kalau bukan karena ini ya, karena saya terjun di lapangan langsung, mereka itu gajinya minim banget.
sehingga pelayanan juga yang diberikan oleh mereka terhadap untuk yang honorer ya Pak Dokter ya. Kalau misalkan PNS mungkin di sekolah-sekolah sekarang rata-rata PNS untuk dari tenaga kependidikan itu sedikit sekali, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Nah, ini juga bagian Pak Yuyus nih di GTK ya. Kajian ke depannya mau seperti apa? Apakah ada kebijakan-kebijakan ke arah sana atau tidak? Nah, ini juga ditinjau dari kebijakan di manajemen apa namanya satuan pendidikannya gimana. Mungkin itu kalau dari saya Pak Dokter, mungkin ada tambahan dari Ya. teman-teman silakan. Ya, izin menambahkan Pak Asep, Pak Dokter izin, betul yang disampaikan Pak Asep. Kami melihat sudut pandangnya, kalau teman-teman guru itu banyak sekali event untuk penguatan kompetensi, mulai dari program guru penggerak, kemudian guru penggerak jabat, dan beberapa peningkatan kompetensi guru pemerintah pusat sering menggelontorkan program. Namun ada yang tak berimbang dengan di sisi posisi tas atau tenaga administrasi sekolah. Bahkan sampai pada regulasinya pun untuk tas sampai saat ini di 2024 masih menggunakan regulasi yang lama, Permendikbud 12 tahun 2008 gitu. Bahkan panduannya pun masih panduan yang 2017. Dan kami melihat ada gap sebetulnya. Gapnya adalah ketidaksesuaian antara jabatan atau peta jabatan yang seharusnya sesuai dengan Permendikbud tersebut dengan kondisi di lapangan. Nah, sehingga ini masih tarik-menarik apakah ke tas atau ke guru Pak Asep ya. Gitu. Ini masih galau yang akan kita jadikan tolak ukurnya. Hanya kecenderungan kalau saya sendiri melihat adalah sayang sekali kalau tenaga tas yang seharusnya betul-betul maksimal untuk memberikan excellent service kepada semua sivitas di satuan pendidikan, ini toh malah menjadi tidak sesuai harapan karena memang kompetensinya itu yang perlu kita tambahkan gitu. Mungkin itu Pak Dokter izin. Ya, terima kasih Pak Yuyus, Pak Asep yang sudah menjelaskan arah dan tujuan dari topik dan tema kelompok 1. Nah, sedikit pembahasan dari saya untuk kelompok 1. Saya sangat sepakat sekali tadi kelompok 1 ternyata sudah menemukan gap. Nah, untuk menemukan gap itu sebetulnya sudah menjadi poin penting ya. Poin penting di mana kita untuk akan melakukan suatu membuat latar belakang berangkatnya topik dan judul tersebut dari gap itu, Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu gapnya mah enak sebetulnya. Nah, saya meluruskan sedikit, silakan Bapak Ibu, ini juga untuk semua dan khususnya kelompok 1 tadi sudah menyampaikan bahwa tempat penelitian itu tidak hanya selalu ada di lembaga formal saja, Bapak Ibu. Silakan kalau mau di non formal juga dan informal juga silakan. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang tenaga kependidikan, ya begitulah sekarang yang terjadi fenomenanya di kita. Dan tidak bisa dilepas karena mereka pun bagian dari sistem pendidikan kita. Dan tidak akan bisa untuk melepasnya. Oleh karena itu, saya sepakat sekali apakah mereka yang akan kita jadikan subjek penelitiannya nanti atau bagaimana. Silakan itu nanti disepakati. Nah, kalau misalnya kita ambil di satu sekolah, tentu tidak akan banyak tenaga pendidikannya yang akan kita berikan pelatihan, tentu akan membuat tidak efisien ya. Mau sedikit mau banyak tetap aja akan segitu dari waktu dan biayanya.
Nah, saran saya mungkin bisa disatukan dari beberapa sekolah. Kalau memang itu yang akan dijadikan ya, dijadikan eh, subjek pengabdiannya. Disatukan dari beberapa sekolah, dari mana misalnya? Dari apakah satu kecamatan kah atau gimana? Itu tinggal dikondisikan. Nah, tidak hampir ini untuk termasuk di Kota Bandung juga paling di satu kecamatan cuma ada berapa sekolah, dan satu sekolah itu paling banyak juga ada berapa tenaga pendidikan gitu. Ini hanya saran saya ya, hanya masukan. Siap, Pak Dokter. Mangga untuk kelompok 1. Nanti tinggal ditentukan ya. Saya berharap setelah pertemuan ini Bapak Ibu sudah bisa berdiskusi lagi. Nanti lanjut tinggal masukkan topik dan temanya di setiap kolom yang masih kosong ini. Ini berlaku untuk semua. Sama juga saya lanjut ke kelompok 2. Sama juga di kelompok Pak Nitro, Pak Erwin, Pak Timur, Pak. Ibu Timur, Ibu Timur. Pak Tatang, Pak Iwan, dan Pak Bari. Nah, Iya, nanti Pak. tolong kira-kira, mangga. Kalau boleh mohon izin share screen progres saya, Pak Dokter. Oke, alhamdulillah. Tolong jadikan Pak Tatang host. Ini ada masih tampilan yang kelompok nggak bisa? Ya, oke, makasih. Sudah bisa. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2, Pak Dokter, mohon izin untuk menyampaikan laporan progres 1 minggu ini sesionar Pak Dokter. Dan mohon maaf kepada teman-teman di khusus satu kelompok untuk mengawali laporan ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa menambahkan. Dan atur salam baktos terutama kepada teman-teman saya yang luar biasa di kelas ini. Oke. Saya akan melaporkan Pak Dokter bahwa kemarin tanggal 6 udah membentuk kelompok. Terus tanggal 8-nya, nah ini Pak Dokter, kelompoknya sudah terbentuk 6 orang, terdiri dari Pak Nitro dari Bekasi, Pak Erwin dari Karawang, saya sendiri Tang Sutarjo dari Ciamis, Teh Timur Iriani dari Buah Batu Bandung, Kang Haji Iwan dari Sukabumi, Kepala SMK, dan Kang Bari, Kepala Sekolah juga di Madrasah Aliyah Bandung, Pak Dokter. Nah, berikutnya kemarin tanggal 8 kami semua melakukan Zoom meeting. Alhamdulillah untuk sementara akan saya laporkan progresnya seperti ini. Pertama, melihat fenomena Pak Dokter, ada tingginya angka atau tingkat pengangguran yang menjadi masalah kita bersama. Bahkan kalau kita lihat data, bahwa SMK saja menyumbang 11%, belum yang di PHK. Ini menjadi insya Allah bahan kajian kami, Pak Dokter. Yang kedua, sulitnya siswa lulusan satuan pendidikan baik LKP, LPK, SMK bisa diterima di dunia industri, dunia kerja, dunia usaha, sehingga kami akan berusaha gimana mendesain, menciptakan lulusan yang tangguh dan kreatif yang pada akhirnya nanti bukan hanya output lulus tapi memiliki outcome bisa bekerja di Dudi. Nah, kalaupun ada sekarang permasalahan selama ini di Dudika, adanya beberapa Dudika malas atau susah untuk membuat MOU ya dengan LPK, LKP atau SMK. Dan itu akan kami kaji apa nanti yang akan didapat data kenapa pihak Dudika itu susah untuk membuat MOU. Dan insya Allah nanti manakala seperti LPK kami Pak Dokter udah 20 tahun ya LPK kami, alhamdulillah udah meluluskan 2.514 peserta dan 60% udah bekerja. Nah, namun saat ini yang kami rasakan itu adalah susah masuk ke Dudika karena ada beberapa ormas gitu yang menjadi backup untuk bisa masuk ke Dudika gitu, dan itu susah ditembus.
Pernah kami mengirim 20 lulusan setelah latihan, tapi terbenturnya yaitu ada ormas itu yang menjadi katakanlah itu penghalang, ada mediator lah, ada apa istilahnya calo gitu. Dan insya Allah next time-nya Pak Dokter kami akan menentukan topik tentang judul, latar belakang, terus menyiapkan lokus di mana nanti berdasarkan kesepakatan berenam ini baik di Sukabumi, di Bandung, di Ciamis, karena alhamdulillah ini semua anggota mempunyai lembaga sendiri-sendiri, baik lembaga formal atau non formal. Bahkan Pak Iwan sendiri itu sudah menjadi SMK terbaik mengenai lulusan masuknya ke Dudika, dan kami semua ada agak respect gitu dan tertarik untuk mengkaji SMK yang di Sukabumi itu kalau jadi kesepakatan. Berikutnya Pak Dokter, kemarin ini dokumentasi bahwa kami telah melakukan Zoom meeting tanggal 8, bahkan teman-teman sudah mendesain cover untuk laporan anti sesuai dengan arahan dan contoh yang Pak Dokter berikan. Untuk dari saya mungkin sebagai pemantik segitu dulu, barangkali nanti Kang Iwan, Kang Haji Erwin, Kang Nitro, Teh Timur untuk menambahkan dari kekurangan saya. Mangga silahkan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Dokter, rekan-rekan semua, juga Pak Haji Tatang dan rekan kelompok yang luar biasa sudah memaparkan. Tadi Pak Tatang sudah menyampaikan bahwa tantangan kita hari ini adalah menurunkan tingkat pengangguran dari 11%. Itu mungkin data dari 2023. 2024 ini masuk ke era disrupsi, Pak Dokter, di mana satu teknologi akan mengurangi beberapa atau mungkin berpuluh-puluh kali lipat jumlah tenaga kerja. Sehingga tantangan bagi LKP, LPK, ataupun SMK ini harus mampu menanggulangi atau mengantisipasi hal tersebut. Ada satu solusi masih yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Vokasi bahwa SMK itu dimensi hasilnya, outputnya adalah dapat bekerja, melanjutkan pendidikan, dan wirausaha. Sementara kami berpendapat bahwa wirausaha ini adalah kalau dalam bahasa Sunda bisa disebut jampe ponyo gitu Pak Dokter. Artinya yang tidak melanjutkan dan tidak bekerja, siswa ini dituntut untuk dapat berwirausaha. Nah, kreativitas yang dimiliki siswa lah yang dapat membuat siswa itu mampu berwirausaha. Nah, kreativitas yang kami maksud di sini sejalan juga dengan 4C yang digunakan oleh kementerian, yaitu kreatif, critical thinking, kemudian kolaboratif, dan komunikasi. Itu mungkin yang harus digenjot bagi siswa kita agar mampu berwirausaha, di samping harapannya untuk masuk di industri agak pesimis. Nah, yang selanjutnya Pak Dokter, rata-rata siswa hari ini, lulusan kita di tahun 2023-2024 ini, siswa itu menghindari kerja yang rutinitas gitu. Mereka maunya dinamis. Bahkan saat diwawancara oleh manajer perusahaan, cenderung bertanya terlebih dahulu, berapa hari saya bisa work from home gitu. Nah, ini membuat perusahaan enggan menerima karyawan yang seperti itu. Sehingga pemerintah, ya kami pikir bagus juga untuk berwirausaha. Hanya wirausaha ini perlu kreativitas dan juga modal kemampuan untuk menguasai teknologi. Salah satunya mungkin teknologi jualan online atau platform-platform marketplace. Nah, ini dituntut untuk itu, untuk menghindari gelar pengangguran bagi remaja-remaja lulusan SMK. Mungkin itu salah satu atau beberapa latar belakang kami dalam satu kelompok ini. Tapi tema yang kami tentukan memang belum bulat, masih dalam kajian agar goalnya bisa memenuhi tadi, yaitu mengantisipasi tingkat pengangguran yang tinggi di daerah Jawa Barat. Mungkin itu tambahannya Pak Haji Tatang, juga Pak Dokter. Mudah-mudahan yang lain bisa kasih
Kang Haji Iwan. Terima kasih. Barangkali Kang Haji Erwin untuk menambahkan, Kang Nitro atau Teh Timur, Kang Bari, silakan untuk memperjelas. Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Pak Dokter ingin menambahkan sedikit bahwa kami ini berlatar belakang dari pendidikan non formal, Pak Nitro dari PKBM, kemudian Pak Erwin dari UMKM, saya sendiri dari LKP bergerak di bidang bahasa dan seni tari, kemudian Pak Tatang di komputer, dan Pak Iwan sendiri dari vokasi, dari pendidikan formal, begitu juga Kang Bari juga dari pendidikan formal madrasah aliyah ya. Nah, bergerak dari berbagai latar belakang yang berbeda ini, tapi punya tujuan yang sama. Kemudian kalau kita melihat di poin ketiga bahwa kita ingin menciptakan lulusan yang tangguh dan kreatif, tentunya ini kolaborasi yang luar biasa. Kita ingin mencoba menciptakan atau memunculkan kreativitas yang bagaimana atau potensi yang dimiliki oleh para lulusan atau para siswa-siswa kita ini, baik dari LKP, LPK maupun dari pendidikan formal begitu. Jadi mudah-mudahan kolaborasi kami ini dari berenam ini bisa membuat lulusan yang tangguh dan kreatif begitu. Mungkin itu tambahannya Pak Dokter. Barangkali Kang Haji Erwin dari bidang wirausaha dan UMKM mau dimasukkan tambahan, mangga. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Ada. Terdengar jelas, kawan-kawan dan Pak Dokter? Terdengar, Kang Haji. Ya, Clear. baik. Sip. Mangga. Itu tadi beberapa poin yang mau rencana kelompok kami angkat untuk dijadikan satu permasalahan yang bisa mudah-mudahan memfasilitasi apa yang terjadi fenomena di dunia pendidikan. Saya ingin masuk ke tadi seperti yang Ambu Timur sampaikan bahwa background saya lebih banyak di UMKM dan saya sekarang sudah mulai masuk kepada sekolah kejuruan. Itu memang apa yang teman-teman sampaikan Pak Dokter itu sangat signifikan dan benar-benar itu menjadikan fenomena yang nyata. Sehingga kalau saya berpendapat itu terjadi ambigu di sini bahwa semua berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu kan standar pendidikan ataupun sistem pendidikan itu mengarah ke Berarti situ. 5. Halo. Kenapa? Halo. Bisa dilanjut? Bisa, terus Kang Haji, terus. Oh itu ada ini kiranya. Barusan ada yang masuk. Jadi atas dasar itu dari beberapa latar belakang dari teman-teman ini yang ingin kita angkat adalah mencoba memunculkan satu formula ataupun satu platform lah yang bisa menjembatani semua, karena ini saya perhatikan, saya cermati dari Sivitas Akademika pun itu sedang menerapkan juga Tridharma Pendidikan terkait dengan kewirausahaan. Kemudian dari sekolah kejuruan pun ada yang namanya TEPA ya, Teaching Factory, ada yang langsung dengan Dudika. Kemudian dari sekolah umum pun sudah diterapkan tentang kewirausahaan. Tetapi kita ini khusus yang mau di bidang ini mau mengambil satu poinnya adalah ini belum adanya terintegrasi. Jadi secara edukasi ataupun secara SOP dari masing-masing satuan pendidikan, kemudian LKP, kayaknya belum nyampe ke grassroots, sehingga ini masih terkesan terpolarisasi dan berjalan sendiri-sendiri. Tetapi ketika saya di Kabupaten Karawang sudah beberapa SMK sudah saya visitasi, mereka sebenarnya sudah punya ke arah sana, tetapi
belum menemukan satu kesimpulan yang katakanlah bisa nerobos ke semua. Memang benar sekarang yang di hadapan kita adalah tingginya tingkat pengangguran. Belum ditambah dengan itu angkatan kerja dari sekolah-sekolah yang sudah mengeluarkan siswa-siswinya. Ditambah dengan ada angkatan kerja yang memang sudah ada di masyarakat, di perusahaan-perusahaan, itu pun terkena imbas daripada ini. Kemudian yang paling penting sekarang secara makro itu kan sedang terjadi kelesuan ekonomi. Sehingga mana yang dimunculkan itu terkesan tidak nampak. Yang ada adalah ya kasakusuk sendiri. Mungkin sudah punya planning secara terbatas itu bisa dijalankan karena di SMK juga ada yang belajar sampai ke Jepang, ke Jerman, itu tetapi tidak menurut saya tidak pas karena apa? Tidak ada yang memberikan satu petunjuk ataupun satu SOP yang mengarah kepada kebijakan. Mungkin ini harus diambil dari sisi pemerintah atau kebijakan politik. Nah, mudah-mudahan ini dengan banyaknya kita dari macam-macam latar belakang, sehingga tujuannya sama, ingin memberikan satu kontribusi yang nyata bahwa mudah-mudahan salah satu pemikiran kami ini bisa menghasilkan atau berkontribusi terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi di negara kita khususnya. Itu Pak Dokter dan teman. Makasih Kang Anjerin. Barangkali Kang Bari sama Kang Nitro mau nambahin? Cukup aja Pak dari saya Pak. Cukup aja Pak. Ya, itu saja Pak Dokter yang ingin saya sampaikan laporan progres dari kelompok kami. Mohon arahan dan bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 diwakilkan oleh Pak Tatang tadi. Saya sangat appreciate untuk kelompok 2 sudah sampai ke misinya ingin mengangkat menurunkan angka pengangguran, yang mengangkat ke edupreneur kalau di mata kuliah kampusnya. Nah, apapun itu, tetap BMW-nya pemerintah itu harus kita kawal. Tujuan utamanya bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Sebetulnya dengan kondisi pendidikan yang sekarang, kalau itu sudah terjalin antara lembaga dengan Dudika, saya yakin tidak ada satupun lembaga kampus ataupun kampus yang akan bisa untuk menghalangi. Contohnya apa? Contohnya sekarang pemerintah sedang giat-giatnya kelas rekognisi pembelajaran lampau, Bapak Ibu, RPL. Sesulit-sulit apapun mereka di dunia kerja, sesibuk-sibuk apapun mereka di dunia kerja, itu hampir 100 SKS dari 144 SKS itu sudah bisa dikonversi. Nah, hal-hal yang seperti ini yang belum tersampaikan. Biasanya dari pemerintah melalui perguruan tinggi yang sudah mendapatkan izin RPL. Karena di Jawa Barat dan Banten ini untuk Kota Bandung baru hanya 3 perguruan tinggi yang bisa. Kita Uninus, kedua Widya Tama, yang ketiga IKIP Siliwangi. Nah, maksudnya ini saya sampaikan
bahwa biasanya mereka kalau untuk melanjutkan kendalanya di situ. Kapan waktunya dan biayanya berapa. Nah, sekarang hanya 3 semesteran Bapak Ibu, 3 sampai 4 semester. Hanya 2 tahun itu untuk gelar S1. 1 tahun untuk gelar S2. Memang kalau S3 tidak bisa ya. Itu mutlak untuk full di full SKS. Tidak ada konversi kalau untuk S3. Nah, itulah salah satu tugas kita untuk menyampaikan ke mereka. Supaya BMW ini utuh kita kawal. Tugas siapa itu? Tugas kita semua Bapak Ibu. Tugas kami juga di perguruan tinggi, tugas Bapak Ibu juga di pendidikan non formal dan lain-lain. Nah, saya sangat senang ya. Tadi kelompok 2 sudah sampailah, tinggal menuangkan itu sepakatannya di mana untuk lokasi dan lain-lain, dan sudah jelas juga siapa nanti yang akan menjadi subjek pengabdiannya. Itu barangkali dari saya. Terima kasih banyak atas Terima arahan dan kasih. bimbingannya, apresiasinya Pak Dokter. Insya Allah akan saya lanjutkan bersama teman-teman. Ya, saya tunggu berikutnya, langkah berikutnya, progres berikutnya. Iya, Siap. siap Untuk Pak kelompok Dokter. 2. Siap. Nah, untuk kelompok 3, mangga. Kira-kira saya lanjut ya untuk kelompok 3. Kelompok 3, mangga. Kira-kira yang akan kita jadikan topik dan tema di kelompok ini, silakan. Izin Pak Yuyus, kelompok 3 tadi siapa saja? Pak Imam atau Pak Yana silahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sementara Bapak dosen menyampaikan progres yang kami telah diskusikan sebelumnya. Kami kelompok 3 akan mengambil tema tentang komunitas belajar Pak di satuan pendidikan. Jadi judulnya itu tentang implementasi komunitas belajar berbasis pendekatan inquiry di sekolah tadi SMA 16 gitu ya. Anggota kelompok kami menawarkan juga di SMA Bina gitu. Kenapa kami mengambil tentang komunitas belajar? Karena komunitas belajar ini satu jalur searah dengan implementasi dari kurikulum Merdeka begitu ya. Di mana latar belakangnya itu adalah perubahan paradigma pendidikan bahwa yang namanya pembelajaran itu tadinya berpusat pada guru, kemudian sekarang beralih kepada siswa. Nah, dengan adanya komunitas belajar ini sangat mendukung paradigma tentang pendidikan yang baru. Kemudian yang kedua, kurikulum Merdeka itu mendorong fleksibilitas, kemudian kolaborasi dan pengembangan profesional guru. Nah, dengan komunitas belajar guru ini menjadi wadah yang untuk merealisasikan semua kurikulum berikutnya pengajar itu harus belajar begitu ya. Jadi kita tidak hanya berpikir ke siswa, tapi bagaimana nih guru itu supaya lebih kualitasnya dengan komunitas belajar, mereka bisa mendiskusikan apa saja yang perlu dibahas bersama-sama, sehingga ada solusi untuk mencari jalan terbaik dalam rangka pembelajaran ke siswanya, gitu Pak. Oke, Pak Yana. Lanjut. Untuk komunitas
Terputus-putus, Pak Yana, punten. Tadinya pengen nyambung begitu ya. Oh, Atau saya yang ya. terputus-putus, Bapak Ibu? Jadi kami ingin, halo, Oke, lanjut, lanjut. halo Bapak Ibu, kedengaran? Ada. Kedengaran ya. Eh, jadi ya baik, pemerintah sangat gencar-gencarnya agar komunitas belajar itu dapat diimplementasikan di satuan pendidikan, baik dari TK maupun sampai SMK begitu ya. Pemerintah kemarin itu mendorong dengan cara eh, turun ke lapangan bagaimana keadaan komunitas belajar di satuan pendidikan. Nah, kami ingin melihat seperti apa perkembangan dari implementasi Kombel ini setelah ada arahan dari pemerintah. Apakah ini nyambung nggak dengan keadaan di satuan pendidikan? Ya, jadi seperti itu Pak, bahan yang kita buat untuk kolaborasi kelompok kami lebih lanjut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tadi sudah diwakilkan oleh Pak Yana. Barangkali dari kelompok 3 anggota yang lain ada tambahan sebelum saya lanjut ke kelompok 4. Ya Pak, saya menambahkan. Silakan Pak Ted. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 itu memang menyoroti masalah Kombel yang baru-baru ini memang dilaksanakan secara masif di sekolah-sekolah maupun di lembaga pendidikan yang lainnya di Jawa Barat khususnya karena memang mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sudah dicanangkan. Dan itu tidak menutup kemungkinan butuh partisipasi dari semua elemen, tidak hanya guru, tetapi juga pemangku kebijakan dari tingkat makro sampai ke mikro di bawahnya. Sehingga semua harus terlibat. Dan kami melihat ada yang memang yang sudah berjalan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang masih tidak berjalan karena berbagai hal atau berbagai kendala yang dialami di lapangan. Sehingga kami ingin mendalami sejauh mana hal ini bisa dilaksanakan di kalangan di bawah gitu, setelah di pihak atas itu harus atau mewajibkan untuk melaksanakan sebagai salah satu implementasi dalam kurikulum Merdeka ini. Sehingga kami bersepakat untuk mendalami masalah itu sehingga nanti pada saatnya kita ingin kalau misalnya ada yang terkendala, nah kita akan masuk di situ untuk mencoba membantu mengenai pelaksanaan komunitas belajar ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini kita membantu untuk bisa melancarkan baik pemerintah dalam pelaksanaan Merdeka ini juga sedikitnya membantu dari dari sekolah atau instansi yang memang kesulitan sehingga belum berjalannya program ini. Begitu Pak. Sehingga kami masih mencari-cari nanti lokusnya yang bisa untuk bisa kami masuki gitu. Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ted, Pak Yana. Kalau untuk teori inquiry-nya mah sudah menguasai ya kelompok 3 ya. Pendekatan inquiry-nya. Oke. Tinggal disepakati lokasi
pengabdian dan berapa banyak yang akan kita beri pelatihan ke mereka. Nah, Ada tambahan lagi untuk dari kelompok 3? Sebelum saya lanjut ke kelompok 4. kok untuk Pak Imam lagi rapat, Pak, mohon maaf. Ya udah, nggak Jadi apa-apa. sambil rapat. Oke, Waktunya kalau sudah sudah cukup. cukup ya. Iya. Terima kasih kelompok 3. Saya lanjut ke kelompok 4. Enggak, kelompok 4. Tadi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dani. Mangga. Izin Pak Dokter menyampaikan beberapa hal yang sudah kami didiskusikan di kelompok kami. Di antaranya adalah kalau tadi mungkin beberapa rekan berbicara tentang pendidik dan kurikulum pembelajaran. Kalau kelompok kami lebih menekankan kepada parenting, Pak, atau komunikasi yang baik antara peserta didik dengan orang tua, gitu kan. Karena kebetulan saya guru SMK, gitu kan. Jadi kalau keberhasilan peserta didik itu kita tidak bisa menutup mata bahwa itu ada peran orang tua di sana. Nah, kebanyakan di sini adalah orang tua itu lebih mempercayakan atau terlalu mempercayakan kepada gurunya dalam rangka anak meniti karir gitu kan. Tapi ketika ada anak yang bermasalah, orang tua itu komplainnya ke sekolah gitu kan. Tapi tidak melihat komunikasi atau jejak komunikasi yang ada antara beliau orang tua dengan dengan anaknya gitu kan. Di saya banyak kasus kejadian gitu kan, ketika anak itu sudah dikontrak magang, Pak, sudah dikontrak magang itu, dan itu masih kelas 12 tapi sudah dikontrak magang, itu anak itu gagal. Gagal itu ternyata bukan skill, bukan jauh lokasi tempat dia magang, bukan karena skill gitu kan, tapi karena ada permasalahan di orang tuanya gitu kan. Itu pada anak ini kalau saya bilang itu sangat berprestasi gitu kan, di antara rekan-rekannya ada dia bisa mendapatkan take home pay gitu kan 3 sampai 5 juta rupiah dalam 1 bulan gitu karena skillnya. Nah, belum itu baru antara masalah orang tua dan anak. Belum tentang moral anak itu gitu kan. Karena moral anak ini tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua gitu kan. Ketika anak itu kan di sekolah cuma dari jam 7 sampai jam 3 sore gitu kan. Sisanya adalah mereka di rumah gitu. Nah, kelompok kami inginnya itu ada memberikan parenting kepada orang tua bahwa pendidikan parenting itu perlu gitu kan, komunikasi dengan anak itu perlu gini, sehingga penunjang keberhasilan anaknya atau peserta didik di dunia kerja atau berwirausaha bahkan melanjutkan itu tidak lepas dari dukungan orang tua gitu kan. Itu baru pembuka dari saya. Nanti mungkin dari rekan-rekan yang lain ada tambahan, mangga. Boleh menambahkan mungkin Pak Dokter? Silakan Bu Nia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul sekali. Tadi kelompok kami sudah berdiskusi mengenai PKM yang akan dilaksanakan. Mungkin tadi dengan memberikan pemahaman mungkin kepada orang tua melalui kegiatan parenting itu bahwa suksesnya pendidikan anak itu merupakan hasil dari kerjasama antara keluarga dan sekolah, bukan hanya fokus dari sekolah saja. Mungkin di sini juga guru berperan penting dalam mengajar dan membantu siswa untuk mengenali semua materi pelajaran. Hanya di sini juga orang tua harus memiliki pengaruh yang besar juga dalam mendidik dan membimbing anak di rumah. Mungkin parenting itu kami arahkan ke arah sana. Dan juga dalam hal parenting ini kami juga mengajak keterlibatan orang tua dalam mendidik anak juga atau siswa di luar sekolah, baik dalam bentuk mungkin dukungan emosional, kemudian pengawasan belajar ataupun pengembangan
tadi nilai-nilai moral, karena untuk zaman sekarang itu mungkin terjadi degradasi moral itu terhadap peserta didik gitu ya, penurunan nilai moral. Mungkin ini juga pengaruh dari apa namanya zaman digital. Mungkin itu yang akan kami berikan pada orang tua melalui kegiatan parenting. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia, Pak Ya, Yana. sama-sama. Masih ada dari kelompok 4 tambahan? Oke, kalau tidak ada, saran saya, apakah ini akan melibatkan komite sekolah, Pak Yana, Ibu Nia, dan anggota kelompok yang lain? Betul Pak. Jadi Melibatkan. mungkin izin menjawab. Ya, Kami akan melibatkan komite sekolah, kemudian juga mungkin ini sasaran utamanya adalah orang tua Pak. iya, oke. Karena dari tadi tidak ada pembahasan ke komite sekolahnya. Nah, saran saya memang harus Oh iya. dilibatkan. Apapun, apakah dalam bentuk kerjasamanya kah kita perkuat dan pererat nanti. Nah, itu yang dikatakan dengan strategik ya nanti. Kita turunkan nanti poin-poin apa saja yang akan kita lakukan di sana. Nah, menarik. Karena degradasi moral itu tidak bisa kita pungkiri di anak-anak digital, di anak-anak Gen Z ini, mereka cuek. Tidak sama pada saat kita dulu bersekolah. Kita dulu bersekolah yang kalau kita telat masuk, merasa takut, merasa segan, dan lain-lain. Kalau sekarang agak berkurang rasa takut dan rasa segannya itu. Sehingga saya terus terang, saya sekarang di Uninus, apabila saya diamanahkan untuk mengajar di S1, saya pasti target saya pertama akan mengembalikan budaya pendidikan lama kita yang masih konvensional, ya, yang masih konvensional. Dari digital sekarang saya kembalikan lagi ke konvensional, di mana sebelum perkuliahan handphone dimatikan. Jadi tidak ada lagi yang akan mengganggu. Silakan sebelum handphonenya dimatikan, kata saya, berkabar ke orang tua. Jangan diganggu dulu selama 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran ini. Nah, itu dan seterusnya. Nah, untuk mengembalikan budaya lama, itulah sebetulnya yang saya tangkap ini dari kelompok 4 ini. Di mana parenting itu terputus sebetulnya, gapnya adalah terputus komunikasi antara guru dan orang tua. Kenapa terputus? Guru selalu orang tua selalu menitipkan tanda kutip ke sekolah di mana yang 8 jam sehari tersebut dengan ekspektasi yang tinggi akan berdampak kepada sisa jam di rumahnya. Tentu sisa jam di rumah tersebut yang menjadi pimpinan bukan guru lagi. Orang tuanya di sekolah, iya betul guru. Tapi orang tua sesungguhnya di rumah ya ibu bapaknya atau environmental input mereka. Itu yang akan mendidik mereka itu sesungguhnya. Nah, terputus
dan ekspektasi yang tinggi dari seorang orang tua ini yang kadang-kadang membuat guru juga tanda kutip kita, bukan guru saja, guru dan dosen, membuat kita sedikit bekerja lebih keras lagi. Saya di Uninus ini tidak sedikit saya yang menerima telepon dari orang tua mahasiswa, di mana langsung menanyakan progres dan perkembangan dari anaknya. Sebetulnya kami, kalau saya kan dari Fakultas Teknik ya Bapak Ibu, kami sebetulnya hampir tiap semester tersebut melaporkan, baik itu diketahui maupun tidak diketahui oleh anaknya, kami melaporkan hasil transkrip nilai ke orang tua. Atau saya titipkan ke anak, ke mahasiswa, untuk disampaikan ke orang tuanya. Dan selama lebih kurang 1 minggu, saya akan melihat reaksi dari orang tuanya. Selalu saya lakukan seperti itu di setiap semester berjalan, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah nih kelompok 4 memberikan sesuatu penguatan yang baru ini terhadap saya pribadi dan kita semua, bahwa hubungan antara orang tua, siswa, dan guru tersebut harus sejalan. Nah, begitu. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan topik dan temanya. Sebelum saya lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 5, barangkali kelompok 4 masih ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Sudah, Pak. Terima Oke, kasih atas arahannya. sudah tidak ada lagi. Oke, Ibu Nia dan Bapak Ibu yang ada di kelompok 4. Saya lanjut ke kelompok 5. Tolong dibantu tadi kelompok 5 siapa ketuanya? Bu Alivia, silakan Bu Alivia. Oh iya, Bu Alivia. Ibu Alivia sudah hadir monitor. Bu Alivia, Ibu Popi, Bu Henhen, Bu Rosi, dan Ibu Nur dipersilahkan. Izin Pak menyampaikan progres dari kelompok. Silakan Ibu. Ya, tema yang akan kami ambil, kelompok kami ambil yaitu strategi manajemen satuan pendidikan melalui peer counseling untuk mengatasi konflik antar siswa. Gitu. Jadi nanti kami akan melakukan pendekatan yang melibatkan siswa sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi di antara mereka. Nanti dalam prosesnya kami akan bekerja sama dengan guru BK di sekolah sasaran kami untuk melatih siswa menjadi konselor sebaya. Jadi mereka akan membantu teman-teman mereka dalam menghadapi permasalahan pribadi maupun konflik di antara mereka dengan pendekatan yang saling memahami dan tanpa penilaian atau tidak menghakimi, tanpa menghakimi. Kemudian harapan kami melalui peer counseling ini, siswa diharapkan dapat lebih mudah menyelesaikan perselisihan kecil di antara mereka sehingga permasalahan itu tidak berkembang menjadi permasalahan yang besar. Jadi permasalahannya itu diidentifikasi dulu kalau misalkan bisa dibantu oleh temannya, permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang besar yang harus melibatkan guru atau orang dewasa. Gitu. Jadi kami akan memberikan pelatihan kepada siswa untuk menjadi pendengar yang empati untuk temannya, sehingga nanti temannya itu lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahannya itu kepada teman sebayanya. Gitu. Jadi kami juga membantu tugas guru BK gitu Pak dalam
menyelesaikan permasalahan di sekolah gitu. Karena secara rasio mungkin di beberapa sekolah itu guru BK tidak memenuhi rasio, siswanya banyak tetapi guru BK-nya sedikit. Jadi dengan adanya peer counseling ini diharapkan siswa tidak bergantung kepada guru BK-nya saja, tetapi bisa dibantu oleh teman sebayanya. Gitu Pak. Strategi kami ini bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih harmonis dan mendukung, di mana siswa lebih merasa aman untuk berbagi perasaan dengan temannya, gitu. Itu mungkin Pak. Jadi sebenarnya PKM ini kalau diperbolehkan Pak, merupakan lanjutan dari sebelumnya di semester kemarin kami melakukan pengabdian juga di SMA 13. Kami itu mengambil tema tentang implementasi sekolah sehat untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental remaja di SMA 13. Jadi rencananya PKM saat ini itu tindak lanjut dari PKM kami sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kami hanya mendapatkan data bahwa memang siswa itu mulai menyadari bahwa mungkin di dalam diri saya ada yang harus dibantu gitu. Nah, di PKM ini kami ingin lebih memfasilitasi siswa di SMA 13 khususnya. Kalau misalkan sebelumnya mereka hanya menyadari bahwa mereka itu membutuhkan bantuan, kalau di PKM yang saat ini kami ingin memberikan pelatihan kepada siswa untuk membantu siswa yang lainnya, gitu Pak. Terima kasih Bu Rosi informasinya. Menarik sekali. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan, barangkali dari kelompok 5 ini masih ada tambahan. Bapak Ibu, silakan kelompok 5. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kelompok 5, very good. Yang akan berbagi tentang strategi pembelajaran peer counseling, di mana peer counseling ini merupakan turunan dari strategi belajar mengajar dengan pendekatan tutor sebaya, sebetulnya. Nah, counselor sebaya arahnya kalau untuk Bu Rosi dan kawan-kawan akan melakukan PKM-nya. Di mana saya sepakat juga, mangga kalau untuk mau melanjutkan PKM yang terdahulu. PKM yang terdahulu itu kan biasanya ada saran, disarankan bagi peneliti atau pengabdian yang lain untuk dapat melanjutkan bla 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 bla. Itu tuh maksudnya Bapak Ibu, kenapa harus ada saran, rekomendasi di setiap penelitian dan pengabdian atau setiap karya ilmiah gitu. Nah, ini salah satunya untuk ini, di mana sebelumnya adalah memberikan pencerahan kaitan dengan budaya sehat ya, Ibu Rosi jelaskan tadi ya di SMA 13. Iya, betul Pak. Sangat sepakat sekali. Mangga kalau untuk dilanjut menuju counselor sebaya atau pengembangan, saya ulangi lagi, adalah pengembangan dari strategi belajar mengajar dengan pendekatan tutor sebaya. Ini menarik sekali, menarik sekali. Nah, tentu di situ nanti ada tahapan dan program yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita. Itu tinggal kita susun nanti program-programnya dan berapa lama untuk setiap program itu kita bisa menyampaikan ke siswa, dan target kita siswa bisa mempraktekkannya. Oke, very good. Dari kelompok 5, ini menarik sekali ini temanya.
sebelum saya lanjut ke kelompok terakhir, barangkali dari kelompok 5 ada tambahan. Tidak ada. Ibu Rosi. Udah, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Saya lanjut ya ke kelompok terakhir, kelompok 6. Enggak, kelompok 6. Siap. Pak Sugeng, silakan. Iya, saya Sugeng, Pak Dokter. Nanti bisa tambahkan teman-teman nih. Jadi Ya. kami ada sementara rancangan atau judul manajemen pembekalan wirausaha atau entrepreneurship dalam membentuk jiwa wirausaha yang kompetitif, kreatif, dan inovatif pada pemuda atau mudi pengangguran usia produktif. Ya sementara masih panjang gitu loh. Oke, Pak Ya, Sugeng. intinya adalah kami ingin memberikan pembekalan supaya bangsa ini maju. Mari kita ajak berusaha, berwira swasta, kita ajari, kita kasih bekal gitu loh, Dokter. Ya, seperti itu. Maka teman-teman yang lain nambahin. Mangga kelompok 6. Pak Irham, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar. Punten Pak Irham, suaranya terputus-putus. Putus-putus ya. Udah jelas Pak? Masih. Coba lanjut. Ya Pak, jadi kami sudah berdiskusi terkait judul penelitian yang ini munculkan sehingga mengerucut ke pembekalan manajemen workshop kewirausahaan. Nah, untuk sasarannya, pesertanya, karena latar belakang kami itu ada di tenaga pendidik dan di terjun di masyarakat. Jadi kami menitik beratkan pada lulusan-lulusan SMA dan SMK, di mana sebenarnya kita ketahui untuk lulusan SMA, SMK maupun santri itu kan BMW ya Pak ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Sedangkan kalau di tingkat SMK, memang diketahui bahwa siswa secara itu mindsetnya itu adalah untuk melanjutkan bekerja. Nah, kita ingin merubah paradigma bahwa selain bisa bekerja, bisa juga untuk berwirausaha. Gitu. Halo, Mas Diadat? Masih Pak, lanjut. Oh, ya. Selanjutnya, selain untuk tingkat SMA, selain untuk melanjutkan juga itu bisa gitu. Kita untuk memberikan edukasi bahwa siswa lulusan tersebut bisa melakukan berwirausaha. Nah, kebetulan di kelompok kami ada Pak Sugeng yang sudah cukup luar biasa dalam berwirausaha gitu Pak. Berwirausaha. Jadi di sana kita outcome-nya itu bahwa siswa itu memiliki mental berwirausaha. Nah, di sisi lain SMK itu kan ada stigma dari masyarakat bahwa menyumbang pengangguran yang banyak. Nah, itu untuk merubah stigma tersebut, kita ingin memberikan edukasi kepada lulusan bahwa dengan berwirausaha, kita bukan hanya menyumbang lulusan, tapi kita bisa membuka lowongan pekerjaan gitu. Selain memberikan mental dalam berwirausaha. Ya, kurang lebih seperti itu nanti outcome-nya Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Bisa saya tambahkan dikit Pak. Jadi seperti Pak Heru katakan Pak, bagi lulusan SMK, SMA yang tidak kuliah, pengen bekerja tapi masih nganggur, tidak dapat pekerjaan, nah kita ajari nih, kita kasih materi keterampilan barista. Nah itu ada materi itu, lalu memupuk sikap wirausaha misalnya gitu ya, menjadi misalnya kita kasih materi menjadi pemimpin seperti apa, pokoknya self improvement. Jadi nanti ada marketing digital,
ada promosi, ada salesmanship, lalu ada branding usaha. Nah, materi-materi ini kita berapa? Gitu. Nanti begitu lulus, kita arahkan usaha, kita pantau gitu. Kira-kira begitu. Oke, Pak Sugeng, kelompok 6. Mangga kalau masih ada anggota kelompok yang lain, kelompok 6 yang lain kalau masih ada. Izin Pak Dokter mau menambahkan. Silakan Pak Cecep. Ya, terima kasih kesempatannya, waktunya. Jadi kelompok kami udah sepakat untuk mengambil topik tersebut dan lokusnya ada di LKP Pasugeng. Lalu mungkin yang jadi kendala itu pesertanya siapa, mungkin tadi sudah dijelaskan. Nah, bagi saya pribadi nanti saya itu akan mengajak, kebetulan di kami itu ada ikatan alumni Pak, ikatan alumni SMA 1 Cimalaka. Nanti kita bisa tawarkan di grup kalau ada yang berminat ataupun siapa saja. Karena terus terang kalau SMA itu kan sebetulnya dipersiapkan untuk melanjutkan Pak ya. Tapi dengan sistem zonasi, nah jadi terkesan itu ada beberapa persen yang asal sekolah gitu. Jadi orang tuanya yang tidak apa ya, tidak berkeinginan atau berkepikiran karena masalah ekonomi. Jadi anak-anaknya itu begitu sudah lulus SMA, ya itu banyak terjadi pengangguran. Nanti coba kami raih supaya mengikuti pelatihan ini dan insya Allah itu pelatihannya kita gratis Bos Sugeng ya, bahkan difasilitasi dan dipantau juga nanti. Mungkin itu Betul. tambahannya. Alhamdulillah Pak Cecep, Pak Sugeng. Ini target mencerdaskan kehidupan bangsa ini semua kelompok ini sudah sangat sudah sangat melekat. Makanya di awal kalau mengajar di semester 3 ini enak sebetulnya, tidak banyak mengeluarkan energi ya, karena sudah Alhamdulillah nanti kita bisa banyak yang akan kita diskusikan nanti ke depan dan kita bisa kerjasama Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir nanti apabila yang dari vokasi akan melanjutkan nanti. Kami fasilitasi nanti Bapak Ibu. BMW itu kita kawal tuntas. Oke, Bapak Ibu, sebelum ditutup, barangkali dari siapapun ada yang mau menambahkan. Silakan. Jadi nanti setelah hari ini, minggu depan, kita sudah mendapatkan semua kelompok mendapatkan temanya dan lokasi PKM-nya. Berikut kita bicarakan programnya, Bapak Ibu. Program PKM tersebut. Dan kita target nanti. Kita target akan berapa lama program ini berjalan dan bisa mencapai sasarannya. Mangga sebelum saya tutup, ada yang mau berkomentar, menambahkan, silahkan. Izin menambahkan Pak Dokter, Silakan, di Pak kelompok 6 Misbah. tadi, alhamdulillah ini mereview dari hasil kuliah yang pekan yang lalu. Kami sudah membuat kelompok, kemudian diskusi program kerja sudah, dan kami menentukan nilainya yaitu entrepreneurship, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kemudian kami juga sudah menentukan programnya, membuat program ini on progress, sedang timelinenya sedang kami buat. Lokus sudah kami tentukan. Wawancara ke lokasi juga insya Allah sudah selesai untuk ke lokasi, tinggal nanti penentuan waktunya dan mungkin harus berapa lama
sampai nanti bisa dipantaunya harus berapa lama. Tinggal running PKM-nya aja. Mohon doanya Pak Dokter. Terima kasih Pak Misbah. Sebelum diwawancara, saran saya kita observasi dulu. Jadi nanti kita akan bisa mengetahui berapa lama target dari program kita itu berjalan dan bisa mencapai sasaran tadi. Observasi jangan lupa. Oke, Bapak Ibu, masih ada tambahan yang lain? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Kita sudah memasuki waktu asar. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas masukan-masukannya ya. Semangatnya ini yang saya apresiasi ini. Sama-sama Pak Dokter, terima kasih Ya, banyak. Pak Dokter. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum ditutup, barangkali kita dokumentasikan dulu. Ya. Nanti tolong langsung kirim di grup sebagai laporan saya ke pimpinan. Bu Rita Tolong bisa dibantu Pak KM atau Bapak Ibu yang lain. Bu Rita bisa dibantu Bu Rita. Pakai Asep aja Pak Pakai Asep. Ya, Pak Asep sudah dibantukan di screenshotkan, difotokan. Saya sudah kirimkan ke grup. Udah Oh, Pak sudah Yuyus ya? sama Pak Yus katanya Pak Dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya Bapak Ibu. Ya, Selalu Pak jaga Dokter. kesehatan. Siap. Assalamualaikum Pak Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya, terima kasih Pak Mangga, Dokter. Pak Dokter. Mangga. Terima Teman-teman, kasih. besok Bu Oke jam 10 ya. Oh iya, makasih Pak Ketua. Jam 10, alhamdulillah. Besok Jadi tidak ke sore didiskusikan. ya Pak Ketua ya, tidak ke sore ya. Ya, besok didiskusikan aja dengan Bu Oke supaya nanti karena Bu Oke bentrok dengan S3 ya. Di Iya. jadwal itu bentrok dengan S3. Mudah-mudahan tetap jam 10 ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol dengan Bu Oke aja besok ya. Ya. Terima kasih teman-teman. Informasinya. Ya. Siap. Kang Imam, si monitor Kang Imam. Kang Imam sigana sibuk ya, Kang Imam. Waduh, Saya mohon izin duluan ya Pak Ketua. Siap, izin. Siap. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Assalamualaikum. Ya, siap. Ya. Izin pamit live duluan. Assalamualaikum.